Halo everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi Hai Aksa by Katina Febriani atau Febrianite. Nah, langsung aja kita baca Hai Aksa bab 4. Come. Alan mengusap wajahnya sambil menghela napasnya berat. Terlihat sekali jika lelaki itu lelah. Alan baru saja mendengar kabar jika anak perempuannya telah memberikan ponselnya ke abang-abang Grab dengan bertanya. Alasannya karena anaknya itu tidak membawa uang untuk membayar sopir Grabnya. Pinter banget anakku, ya Allah, ucap Alan pelan. Papa, jangan marahin nih. Mama, papa kayak mau marah dewa. Naira menangis sambil memeluk Raina dan menatap Alan takut-takut. Raina mendekap Naira sambil mengelus-elus rambut panjangnya yang halus. Enggak, Nei, papa nggak marah sama kamu, kata Raina. Bohong, itu lihat mukanya nyeremin, udah kayak mau nerekam, Nei, ujar Naira. Aksa yang baru saja turun dari kamarnya langsung menciptakan wangi parfum yang menyeruak masuk ke hidung. Cowok itu berpakaian seperti ingin pergi. Alan yang menyadari itu langsung bertanya, mau kemana, Cak? Mau ke rumah sakit, Pak, balas Aksa sambil menghampiri 3 anggota keluarganya itu. Ngapain, tanya Raina barengan dengan Alan. Menjengukin orang yang udah nolongin Naira, balas Aksa. Alan dan Raina mengerutkan keningnya tanda bingung. Emangnya Naira habis kenapa? Naira habis jatuh, cetus Naira. Kok bisa? Bisa aja kan dipisahin, Pak, sahut Naira. Lagi-lagi Alan menghela nafasnya lelah. Sepertinya dulu saat dirinya dan Raina memproduksi Naira ada yang salah. Makanya jadilah seperti ini. Dan bertepatan saat itu Raina baru menyadari adanya luka di tangan Naira. Ini tunjuk Raina sambil sedikit mengangkat tangan Naira. Lalu Naira mengangguk. Alan melihatnya, lalu pandangannya menoleh ke arah Aksa menunjukkan tatapan tanya. Aksa yang paham akan hal itu pun langsung berucap, tadi Nei nekat nyusulin Aksa ke sekolah, naik Grab, tapi nggak punya uang. Terus akhirnya Nei bayar pakai HP-nya. Stop, langsung aja, jangan ingetin itu lagi, bikin stres, potong Alan. Aksa beda-beda. Oke, Pak. Nei mau nyebrang jalan, tapi dia ngelihat kanan kiri, jadinya ada mobil yang hampir nabrak dia. Tapi untungnya aja ada cewek yang dorong naik ke pinggir jalan, jadinya cewek itu yang ketabrak mobil, sampai jadinya dia sekarang masuk rumah sakit. Makanya Aksa mau jengukin dia sekarang, jelas Aksa. Untuk yang ketiga kalinya lagi-lagi Alan menghela nafasnya berat. Lelaki itu menatap Naira yang sedang bersembunyi di tubuh Raina. Punya anak gini amat, astagfirullah, gumam Alan. Sebenarnya ia ingin marah tapi tidak bisa, apalagi saat melihat Raina yang menunjukkan wajahnya seperti bicara. Sabar Alan, lain kali Naira jangan nekat kayak tadi ya, kan bahaya, nanti kalau Nei kenapa-napa gimana? Cukup HP-nya Nei yang jadi korban. Nei jangan, ujar Raina. Naira mendongak menatap wajah Raina. Gadis itu memasang wajah yang sedih sekali. Ya maafin Nei, kata Naira. Lalu Raina mengangguk. Lalu Naira perlahan mencuri pandang ke arah Alan, takut sekali untuk menatap mata papanya itu. Pa, maafin Nei ya, gara-gara gak bawa uang jadinya Nei kasih HP-nya ke abang Grabnya. Naira menunduk. Nei takut nanti kalau dibawa ke kantor polisi karena gak bisa bayar, makanya Nei kasih aja HP-nya. Lagian katanya abang, berbagi itu indah, bisa dapat pahala. Ya udah deh, kasih aja HP-nya, ujar Naira. Aksa langsung menyaut, tapi gak gitu juga berbaginya, Nei. Astaga, punya adik modelnya kayak gini, buatin adik baru aja ya, Pak, lanjut Aksa dengan entengnya. Aksa gak boleh bilang kayak gitu tuh ke Raina. Padahal udah mau bilang iya, balas Alan. Enggak, sahut Raina. Biar 3 sayang, kata Alan. Enggak, apaan sih, balas Raina kesal. Aksa yang mengerti pun langsung ketawa ngakak, sedangkan Naira yang melihat abangnya seperti itu langsung menunjukkan ekspresi bingung yang alami. Tapi lama-kelamaan Naira pun ikut ketawa saja walaupun ia tidak mengerti apa-apa. Aksa pun perlahan menghentikan tawanya karena Raina memperhatikannya dengan raut wajah datar. Cowok itu berdiam lalu menunjuk ke rambutnya ke belakang. Ampun ma, kata Aksa. Udahlah, Aksa mau berangkat dulu ke rumah sakit, keburu malaman ntar, ujar Aksa. Abang Nei ikut, seru Naira. Udah malam Nei, sahut Aksa. Masih jam 7, gak apa-apa kan mah, tanya Naira. Raina terdiam sebentar lalu akhirnya mengangguk. Ya gak apa-apa. Yeay, ayo bang, seru Naira sambil berlari menghampiri Aksa. Apa, Nei sama abang aja pergi dulu ya, assalamualaikum, pamit Naira dan Aksa. Waalaikumsalam, hati-hati. Aksa menggandeng sebelah tangan Naira agar adiknya itu tidak hilang, karena adiknya itu selalu ceroboh. Di tangan satunya Naira membawa sebuah keranjang berisi buah-buahan untuk diberikan kepada seseorang yang telah menolongnya tadi. Aksa dan Naira menyusuri lorong rumah sakit yang hari ini terbilang ramai. Aksa sudah mengetahui di mana gadis itu dirawat, jadinya Aksa tidak perlu kesusahan mencarinya. Aksa dan Naira berhenti tepat di depan ruang kamar inap nomor 56. Coba itu mengintip ke dalam ruangan. Lalu akhirnya perlahan ia membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Aksa dan Naira melihat seorang gadis yang tengah tidur di atas perangkap.
berangkar. Di sofa sebelahnya ada 3 orang gadis yang menemaninya. 3 orang gadis itu langsung terperanjat kaget atas kehadiran Aksa dan Naira. Anjir, ke Aksa pakai Ocha. Ini beneran dia? Gadis terkejut. Iya beneran, tadi ke Aksa ada Eman sama gue, katanya mau kesini, kata Bulan. Hah, serius aja loh Bul, kenapa gak cerita sih, kata Ocha. Gak sempat cengar Bulan. Gadis yang mendengar itu langsung menyenggol lengan kedua temannya. Udah jangan ngomongin orangnya yang ada di sini, malu-maluin aja, berisik gadis. Setelah itu mereka bertiga langsung berdiri. Hai ke Aksa, sapanya. Hai, balas Aksa ramah. Aku gak disapa juga nih kak, cerotok Naira. Semuanya pun langsung mengarah pandangan ke Naira. Iya hai juga Naira, nama aku Naira, aku bukan anak kecil paman. Kakak, salam Naira. Halo Naira, sapa mereka. Aksa dan Naira mendekati berangkar sambil melihat keadaan gadis yang tengah tertidur itu. Bibirnya terlihat pucat dan di keningnya ada plester yang menempel. Nih taruh di sini ya kak, ucap Naira. Iya Nay, makasih banyak ya, ucap Bulan. Sama-sama kak. Aksa duduk di kursi yang ada di sebelah berangkar. Cowok itu mengamati Syanin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kurang ajar sekali. Kayaknya nggak asing sama mukanya, cetok Aksa. Naira pun ikut mengamati. Ini juga nggak asing. Kapan ya Nih pernah lihat? Naira nampak berpikir karena tadi siang saat kejadian itu Naira tidak sempat melihat wajah Syanin. Seketika saja terbesit satu ingatan di otak Naira. Lantas gadis itu langsung menjadi jari. Oh, ini kan kakak yang masuk FYP TikToknya Nih ya bang. Naira menyeru keras, bahkan suaranya berasa membuat semuanya tercengang kaget. Yang kayak itu kan. Naira heboh sendiri membuat semuanya terus menatapnya tanpa berkedip karena cuma Aksa bukan tangan adiknya itu bermaksud menegurnya. Naira, jangan teriak-teriak. Naira yang mendengarnya itu langsung terdiam sebentar lalu menggarap pikiran Kiko. Iya, maafin nih ke bawah suasana tadi. Dan kalian tahu teriakan Naira barusan sampai berhasil membangunkan Syanin yang tadinya sedang tertidur pulas. Gadis itu membuka matanya perlahan, kepalanya masih terasa pening tetapi tidak separah tadi. Syanin masih mengumpulkan nyawanya, jadi gadis itu hanya menatap langit kamar. Ia masih belum menyadari kehadiran Aksa yang ada di sebelahnya. Panggil gadis yang pertama kali tahu Syanin sudah bangun. Semuanya pun langsung menatap Syanin secara bersamaan. Syanin yang merasa sedang ditatap pun langsung melirik perlahan. Dia menyusuri pandangan. Ada Ocha, Gladys, Bulan, gadis yang ia tolong tadi. Lalu jantung Syanin mendadak mencelus ke dalam saat melihat ada Aksa di samping perangkarnya. Gadis itu terkejut seakan-akan habis melihat setan. Matanya melebar, rasa pusing yang tadi hampir hilang kini muncul lagi. Ya Allah, Syanin mau hidup, jangan ambil nyawa Syanin sekarang. Berjalan sambil menatap Aksa yang juga sedang menatapnya. Apaan sih ini, lo ngaco deh, tegur Ocha. Dia malaikat pencabut nyawa kan, dia mau mencabut nyawa gue. Kok ganteng, cetok Syanin lagi. Apa ngaco bukan malaikat pencabut nyawa kak, tutur Naira. Tapi malaikat tak bersayap, ganteng kan, celotok Naira sambil senyum-senyum. Aksa langsung menoleh sambil memberikan tatapan tajam. Apaan sih, on banget. Mendengar ucapan Aksa barusan, Naira langsung lagi sedang senyum kini langsung cemberut dan mencubit lengan Aksa. Jahat, Nay Adwin merasain ancamnya. Skip kembali ke Syanin. Kini gadis itu merasa degup jantungnya berpacu lebih cepat. Telapak tangannya juga berkeringat. Dia tidak sedang mimpi kan? Kenapa Aksa bisa ada di sini? Masih sakit, tanya Aksa pada saat ini masih bengong. Nen, lalu ditanyain anjir malah diem aja, kata Gladys. Ternyata temen lemotnya alami tanpa rekayasa, kata Bulan. Lu sama aja soal Ocha. Karena tak mendapat balasan, jadinya Aksa langsung berbicara lagi. Gimana rasanya video kayangnya bisa viral? Syanin langsung mengerjapkan matanya beberapa kali. Gini Syanin jadi salah tingkah. Apa? Itu kak, itu apa? Tanya Aksa. Itu Syanin kebingungan sendiri mau menjawab apa. Kenapa lo mau anuan sama gue? Tanya Aksa sambil menaikkan satu alisnya. Dan semuanya ada di sini langsung terkejut atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Aksa, apalagi itu ambigu. Gue kak, saat aneh cepat. Lagian dari tadi ngomongnya itu mulu, ujar Aksa. Kalau gitu kak maklum, cetus Naira. Lalu Ocha, Gladys, dan Bulan saling tetap menatap. Mereka menghadapi satu sama lain sampai akhirnya belum berucap. Kak, kita permisi, mau keluar dulu ya kak, biar kak Aksa bisa ngobrol berdua sama Syanin, gak apa-apa ya? Ya, saut Aksa. Kakak cantik, Neng nggak diajak nih, masa Neng disuruh jadi nyamuk di sini? Tanya Naira. Ocha, Gladys, dan Bulan tergagah. Iya, ayo kamu ikut kakak aja. Oke, abangnya ikut kakak-kakak ini ya. Abang di sini aja dulu ya, ujar Naira. Oke, balas Aksa. Syanin di sini sama Bang Aca. Makasih kak tadi udah nolongin aku. Ujar Naira. Lantas semuanya pun mulai berjalan keluar dari kamar inap Syanin. Syanin melihat itu langsung memberi kode pada teman-temannya agar tidak pergi, tapi mereka malah menunjukkan tampang mengecek.
Kini tinggallah Aksa dan Shannon berdua di ruangan ini, sunyi dan canggung bagi Shannon, tapi biasa saja bagi Aksa. Shannon hanya bisa mendengar suara detikan jam dinding serta degup jantungnya sendiri. Makasih udah nolongin adik gue ya, gue nggak tahu lagi gimana nasibnya dia kalau lo nggak nolongin, ucap Aksa. Iya kak, sama-sama. Biasa aja kalau ngomong sama gue, nggak usah grogi gitu, nggak enak dengarnya, kata Aksa. Oh oke kak, maksudnya oke kak, Cheryl Shannon. Aksa mengangguk lalu ia bertanya, orang tua lo di mana? Gue mau minta maaf sama ngucapin makasih juga. Lalu wajah Shannon seketika berubah menjadi murung dan sedih. Bunda aku udah meninggal kak, kalau ayah nggak tahu kemana, balas Shannon, suaranya pelan dan rendah. Aksa mendengar itu pun langsung merasa tidak enak dan merasa bersalah. Nin, sorry ya, gue nggak tahu, gue nggak bermaksud bikin lo sedih. Aksa dengan naflak menyentuh punggung tangan Shannon. Shannon menerima sentuhan fisik itu langsung merasa darahnya berdesir. Ini adalah pertama kalinya mereka bersentuhan. Apakah Shannon harus bilang, mas jangan sentuh aku gitu? Enggak kan, Shannon mah seneng banget bisa dipegang tangannya sama Aksa. Jangankan tangan, apapun Shannon bolehin. Maaf, Aksa menjauhkan tangannya. Kenapa minta maaf sih kak? Mama seneng banget lo pegang-pegangin. OTW sembuh nih langsung, patin Shannon. Iya kak, nggak apa-apa, balas Shannon. Biasanya lo berangkat sekolah naik apa? Tanya Aksa. Naik angkot, kadang dijemput sama teman-teman aku juga, ujar Shannon. Besok berangkatnya bareng sama gue aja ya, kata Aksa tenang. Kedua mata Shannon membelat. Ini tidak sedang mimpi kan? Seorang Aksa Islander Gantara mengajaknya berangkat sekolah bareng. Bercanda kan? Tanya Shannon dengan hati-hati. Enggak, gue serius nggak mau nih. Ya mau kak, saut Shannon cepat. Gila aja dia nolak. Aksa menahan senyumnya. Tinggal cewek ini benar-benar konyol. Waktu itu, saat hari pertama MPLS sampai detik ini selalu saja bikin heboh. Oke, jangan lupa Sherlock ya, pesan Aksa. Ya kak. Umur berapa sih? Tanya Aksa. Pertanyaan random itu tiba-tiba terbesit di pikirannya. Umur gue? Aku. Shannon menunjukkan dirinya. Iyalah, siapa lagi? 16 tahun kak. Kenapa? Tanya Shannon. Aksa lalu mengangguk dan beroria. Oh ya udah, berarti pas apa kak? Shannon bingung. Pas umurnya sama gue suka cewek yang umurnya lebih muda dari gue, kata Aksa tenang. Shannon menatap Aksa dengan pandangan bertanya-tanya. Aksa mau jadi anak pacar histerisnya. Aksa terkaku. Pede banget jadi cewek, jangan kepedean, kata Aksa bercanda. Iya kak, maafin. Kak Along, sekarang lo sekolah nggak? Kalau lo belum sadar beneran, jangan sekolah dulu. Shannon mengarutkan keningnya bingung saat membaca pesannya barusan ia terima dari kakak kelasnya itu. Kok Kak Along? Kak Along itu terusan chat dari Aksa. Dia nggak punya nomor lo, jadi titipin ke gue. Cie, diperhatiin sama Aksa. Ada apaan lu berdua anjing tipe mulu berdua. Nah bener anjing. Anjing kepert gue tai. Shannon terpingal-pingal sendiri saat melihat chat dari kakak kelasnya itu. Lantas ia mengetikkan balasan pesannya di sana. Shannon datuk, soalnya kak nggak ada apa-apa, makanya beli HP yang mahal. Kalau nggak ada duit, HP gue kentang. Dah ye, buruan siap-siap aja, udah ada di depan rumah lo. Nah sekian dulu untuk hari ini. Buat kalian yang kepo, kalian bisa follow Instagramnya. Dan sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian suka, and see you next time, and love you all. Dadah.